Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 359 sampai 360 atau episode 385 sampai 386. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng yang diserang oleh 12 tingkat abadi, suruhannya dari Kaisar Yan Zhu. Saat itu tiba-tiba datang bantuan dari ribuan prajurit, perintah dari Kesatria 9 Pedang untuk melindungi Lu Feng, dan juga ayah Yan Zhu Kesatria Si Hou, malah menganggap Yan Zhu melakukan kesalahan, karena akan membunuh Lu Feng. Kalian semuanya, kembali sekarang. Ucap Kesatria Si Hou memerintahkan 5 kaisar dan 12 tingkat abadi tingkat resmi. Ya Ksatria, ya Guru. Banyak tingkat abadi membungkuk dengan hormat. Setelah itu, Kaisar Bao Jin melepaskan energi abadi untuk membungkus semua orang dan langsung berpindah 1 tahun cahaya sebelum mereka semua bubar. Lagi pula, jika mereka berteleportasi melalui negara dewa mereka bersama pasukan 9 Ksatria Pedang, mereka akan mengungkapkan lokasi negara dewa mereka. Yan Zhu, lepaskan semua penduduk bumi. Ucap Ksatria Si Hou memerintahkan. Ya, Yan Zhu tidak berani menolak. Dia menjadi seberkas cahaya yang terbang di atas bumi dan melepaskan sejumlah besar manusia kembali. Lebih dari 1 miliar dari mereka ditempatkan secara acak di seluruh tempat, beberapa orang Tionghoa muncul di Amerika Utara, beberapa orang kulit putih muncul di Afrika dan sebagainya, itu berantakan. Agar setiap orang dikirim kembali ke rumah masing-masing dan agar bumi mendapatkan kembali pesanannya, dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan, dan ini juga karena teknologi canggihnya. Setelah beberapa saat, Yan Zhu terbang kembali. Ksatria Si Hou menatap putranya yang kecewa dan menggelengkan kepalanya, memerintahkan, ayo pergi. Api hitamnya menyelimuti putranya dan dalam sekejap, mereka berdua menghilang. Di dalam negara dewa yang luas, Ksatria Si Hou dan Kaisar Yan Zhu muncul di puncak gunung. Ayah. Yan Zhu menatap Ksatria Si Hou, matanya dipenuhi amarah. Mengapa kamu mengirim aku ke penjara neraka ke-9, dan untuk 1000 era? Jangan katakan itu karena Luo Feng, aku tidak percaya. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak pantas mendapatkan hukuman yang begitu berat. Yan Zhu benar-benar marah. Meskipun dia menghormati ayahnya, hukuman ini terlalu berat. Dia hanya tahan dengan itu dan bertanya kemudian. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Cha Luo. Kesatria Si Hou menggosok kepala putranya dan berkata dengan lembut. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan. Mata Yan Zhu berkilau. Namun, guru aku memerintahkan aku untuk melakukan hal ini, mengatakan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan dan harus dihukum berat. Ksatria Si Hou menghela nafas. Saat itu, guruku berkata, untuk mengirimmu ke neraka penjara bintang 9 untuk 1000 era, bahwa itu dianggap sebagai hukuman kecil. Ayah, gurumu. Yan Zhu menatap dengan mata terbelalak. Yan Zhu merasa otaknya meledak. Ayahnya adalah Ksatria Si Hou, posisinya sendiri ditambah sekte dalam aula kapak besar sudah mutlak. Bahkan melawan tingkat abadi Ksatria, itu bukan perbedaan yang terlalu besar. Meskipun posisi Ksatria yang tidak mati itu tinggi dan dia kuat, dia adalah serigala yang sendirian tanpa sekte dan bantuan. Karena itu Ksatria Si Hou tidak akan terlalu takut padanya. Namun, guru Ksatria Si Hou, itu adalah sesuatu yang lain. Semua sekte Ksatria Si Hou, pemimpin sejati dari mereka adalah gurunya. Ksatria Si Hou, hanyalah salah satu murid makhluk agung. Makhluk besar itu adalah diktator kuat yang sebenarnya di dalam aula kapak besar, dan mungkin hanya pendiri aula kapak besar yang bisa menekannya. Guru emas kosong, kata Yan Zhu dengan suara parau. Guru Ksatria Si Hou, Tuan emas kosong. Seorang diktator sejati dalam sejarah kuno, dan tak berujung manusia. Dia adalah kekuatan sejati dalam salah satu dari 2 leviatan sebesar umat manusia, aula kapak besar. Bahkan di dalam, dia adalah salah satu makhluk puncak, dengan hanya pendiri yang mampu membuatnya tunduk. Void Master Emas ingin menghukum aku. Yan Zhu dipenuhi dengan rasa takut. Tuan emas Void yang hebat, mengapa dia memperhatikanku? Guru emas kosong. Jauh di atas,
Bahkan para pemimpin negara semesta membungkuk di depannya, ksatria si Huo dan semua makhluk tingkat itu membungkuk di depannya. Bahkan seluruh ras tanduk emas, mereka semua akan bergidik di depannya. Makhluk manusia yang paling kuno dan paling kuat, ini adalah tingkat keberadaannya. Untuk dapat mendengar namanya dari Master Emas Kosong, Yan Zhu seharusnya sudah merasa sangat terhormat. Dan ini berada dalam ras manusia yang paling tinggi, seperti ras tanduk emas dan banyak ras lainnya, mereka tidak pernah bisa menghasilkan tingkat seperti menjadi guru emas kosong. Bahkan di dalam umat manusia itu sendiri, dibutuhkan malapetaka dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk makhluk seperti itu dihasilkan. Ayah. Yan Zhu menatap ayahnya dengan cemas, mengapa dia memperhatikanku? Dia takut. Bahkan ayahnya takut padanya. Yan Zhu milik sekte emas kosong, jika tuannya ingin membunuhnya, siapa yang bisa melindunginya? Guru berkata untuk menghukummu, karena untuk detail spesifiknya, aku tidak tahu. Karena dia tidak mengatakannya, aku tidak berani bertanya, ksatria si Huo menatap putranya. Namun kamu bisa santai. Pada tingkat keberadaannya, seberapa dihormati itu. Tidak pantas baginya untuk berurusan dengan pejuang kecil sepertimu. Yan Zhu mengangguk. Perintah guru, membuatku curiga, apakah Luo Feng memiliki koneksi dengan dia? Kaisar si Huo mengerutkan kening. Ah, Yan Zhu terkejut, ayah, jadi kamu memperlakukannya dengan baik sebelumnya, itu semua karena... masalah kamu di bumi telah menarik perhatiannya, maka dia ingin menghukum kamu, ksatria si Huo mengangguk sedikit. Guru sangat protektif, namun dia masih ingin kamu masuk neraka penjara ke-9 selama 1000 era. Aku hanya bisa menebak, bahwa dia memiliki beberapa koneksi dengan Luo Feng. Tapi Luo Feng berasal dari perusahaan virtual jagat maya, dan Master Emas Kosong berasal dari perguruan kapak besar. Kata Yan Zhu, aku tidak yakin tentang detailnya. Ksatria si Huo menggelengkan kepalanya. Yan Zhu hanya bisa menghela nafas. Dia mengantisipasi hari ayahnya bisa menjadi makhluk seperti Tuan Emas Kosong, itu tidak masuk akal. Apakah itu pemimpin kota kekacauan utama atau penguasa emas kosong? Mereka semua berdiri di puncak kemanusiaan yang sebenarnya. Ini adalah makhluk yang berdiri di atas ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu adalah perintah guru, maka kamu harus menjalani 1000 era kamu. Kamu memang menyebabkan banyak masalah selama beberapa tahun terakhir, ini saatnya kamu berlatih. Saat kamu bisa mengendalikan harta itu, apapun yang berada di bawah ksatria seharusnya tidak menjadi ancaman. Bahkan Yan sejati itu, kamu akan bisa menandinginya. Bagaimanapun kekuatan adalah mutlak, ayah tidak selalu bisa melindungimu, kata ksatria si Huo. Yan Zhu mengangguk. Dan kemudian Sin pun berpindah ke tata surya. Pasukan abadi besar yang dipimpin oleh Kaisar Giok semua menjadi cahaya buram, mereka pergi teleportasi melalui negara dewa. Itu hanya meninggalkan Kaisar Haus Darah, Dilan dan Luo Feng. Mereka baru saja berteleportasi seperti itu. Luo Feng terkejut. Bukankah mereka takut koordinat negara dewa mereka terungkap? Yang menggunakan teleportasi haruslah budak yang abadi. Kaisar yang Haus Darah tersenyum dengan ramah. Dan setelah menggunakannya, budak itu harus bekerja keras untuk memindahkan posisi negara dewanya, dengan cara itu, koordinatnya akan sia-sia. Pindahkan koordinat negara dewa, Luo Feng ingin tahu. Negara-negara dewa berada dalam celah ruang, dan celah ini luas dan tak ada habisnya. Secara alami, negara-negara dewa dapat dipindahkan di dalamnya, meninggalkan posisi semula. Kaisar Haus Darah berkata, namun, pergerakan negara-negara dewa sangat lambat. Jika seseorang mencari koordinat segera, itu akan sangat berbahaya. Luo Feng mengangguk. Junior, apakah kamu tahu ksatria si Huo? Kaisar Haus Darah memandang Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tidak, aku baru hidup selama beberapa ratus tahun, bagaimana aku bisa mengenalnya? Lalu mengapa dia begitu sopan, sangat aneh. Kaisar Haus Darah mengerutkan kening. Para ksatria adalah makhluk tak terkalahkan yang kuat di alam semesta. Mereka biasanya tidak bisa diganggu dengan bajingan kecil sepertimu. Aku tidak tahu. Luo Feng juga bingung. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, senior, jarang kamu datang ke sini, mari kita pergi ke bumi sebentar. Baiklah, jawab ksatria Haus Darah dengan mudah. Bumi, Cina, kota Yangzhou, kediaman Luo. Setelah Luo Feng kembali, dia melepaskan keluarganya. Ayah, Luo Feng. Kediaman itu langsung sibuk. Luo Hongguo berkata, Feng kecil,
Ketika aku berada di dunia sebelumnya, aku langsung terhubung ke jaringan alam semesta virtual, menghubungi banyak teman aku sebelum mengetahui bahwa banyak dari mereka juga disimpan di dunia. Aku mendengar lebih dari 1 miliar dari mereka semua tetap bersama. Namun mereka semua tidak tahu bahwa Andalah yang menyimpannya, maka mereka sangat ketakutan. Hah? Luo Feng tertawa. Orang-orang lain di bumi tidak dipelihara olehnya. Apa yang berantakan? Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk memindai. Dia tidak bisa menahan tawa saat ia melewati kota Yangzhou. Itu adalah hari musim panas, namun ada banyak orang kulit putih di tengah kota, bahkan beberapa tanpa pakaian, hanya dengan handuk muncul di jalan-jalan. Beberapa bahkan muncul di puncak gedung pencakar langit. Sementara itu di Pulau Guntur alam semesta virtual, 9 kesatria pedang telah mengerahkan pasukan abadi resmi yang sangat besar, dan mereka telah berkumpul di tempat teleportasi ke 9 wilayah primal. Tentu, eselon atas dari perusahaan virtual jagat maya akan mengetahuinya. Insiden di bumi tidak bisa disembunyikan, banyak satria datang dan bertanya kepada kesatria 9 pedang. Haha, aku sudah duduk bersama dengan beberapa teman baik di aula kapak besar. Bukan hanya kesatria Si Huo dan kesatria abadi. Ada banyak ksatria lain di sana yang mengirim elit mereka ke bumi. Namun orang-orang ksatria Si Huo sampai di sana lebih dulu. Untungnya mereka tidak berhasil. Benar, jika bumi benar-benar tanah harta karun, itu haruslah perusahaan virtual jagat maya kami. Pemimpin bumi itu, pejuang Luo Feng itu, dia jenius dari kita. Kesatria 9 pedang, bumi ini seperti planet kehidupan yang sangat normal, kita seharusnya menemukan sesuatu yang istimewa dahulu. Hanya apa yang membuat begitu banyak ksatria kapak besar mengirim orang-orang mereka turun? Apa yang istimewa tentang bumi? Kesatria 9 pedang tolong beritahu kami. Aku tidak tahu. Pulau Guntur, dalam istana ksatria 9 pedang, beberapa ksatria kuat dan pemimpin negara jagat raya semuanya telah datang. Namun mereka semua pergi beberapa saat kemudian, lebih dari 8 orang dari mereka, datang untuk bertanya kepada kesatria 9 pedang. Sesaat kemudian istana kembali tenang. Kaisar Giok yang mengenakan baju zamrudnya berjalan masuk, dan di atas tahta bayangan muncul. Itu adalah pria berjubah ungu berjubah hijau. Kaisar Giok membungkuk dengan hormat, "Ksatria," ucap Kaisar Giok dengan hormat. "Mengaturnya untukku, aku ingin melihat Luo Feng secara pribadi," kesatria 9 pedang memerintahkan. "Ya," Kaisar Giok menurut dan pergi. Pria berjubah ungu berjubah hijau itu mengerutkan kening di istana, bergumam, "Bumi. Apa istimewanya planet kehidupan ini, sehingga bahkan orang aula kapak besar menjadi begitu tergila-gila karenanya?" Scene kemudian berpindah ke dunia maya, wilayah primer Gunung Yuxiang, di area Villa Luo Feng. Di ruang kerjanya, Luo Feng sedang berbicara dengan gurunya Kaisar Truyan di layar. Itu benar-benar aneh, Truyan mengusap dagunya di layar, karena dia penasaran. Bahkan jika ksatria Si Huo itu pergi ke dunia Laos, rumah dari ras tanduk emas, dia akan menerobos masuk dan bahkan tidak peduli tentang gadis mereka dan seterusnya, sebagai seorang jenius mutlak, dia sangat sombong. Namun, baginya menunjukkan sopan santun kepada orang seperti kamu, ini sangatlah aneh. Aku juga berpikir begitu. Luo Feng tidak berdaya, pasti ada alasan. Yan sejati berpikir sebentar, kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada gunanya memikirkannya, karena dia sopan kepada kamu, setidaknya alasan di balik itu pasti baik, itu tidak boleh buruk. Jangan repot-repot tentang itu, berlatihlah dengan baik dan cepat masuk ke tingkat penguasa sektor. Itu adalah level yang paling penting untuk pelatihan kamu, itu juga level yang akan menentukan nasib kamu. Luo Feng mengangguk berat. Setelah kejadian ini, dia jelas merasakan betapa kecilnya dia. Jika dia telah mencapai level puncak penguasa sektor, dan dikombinasikan dengan armor prajurit itu, selama dia meningkatkan pemahaman hukumnya dengan beberapa level lagi, dia mungkin tidak memiliki jaminan membunuh level resmi yang mati, tetapi dia yakin kekuatannya bisa dibandingkan dengan 1. Bagaimanapun, kekuatan maksimum armor prajurit sudah membuatnya mendekati 1. Setelah mengobrol dengan gurunya, tiba-tiba, "Luo Feng, Kaisar Giok telah meminta telepon." Babata berteriak di bahunya. Luo Feng terkejut, "Kaisar Giok. Ini adalah salah satu dari teman dekat gurunya, dan 9 kaisar nomor 1 kesatria yang abadi." "Terima." Luo Feng bangkit sebagai tanda penghormatan. Segera bentuk gambar muncul di layar. Itu adalah wanita lapis baja Giok yang sangat cantik Kaisar Giok.
Dia berbicara dengan dingin, "Ksatria itu ingin bertemu denganmu. Tunggu saja di vilamu, aku akan segera ke sana. Aku akan membawamu untuk menemui ksatria." Ksatria 9 pedang. Luo Feng terkejut, namun dia masih menjawab dengan hormat, "Iya." Dalam sekejap, Luo Feng berdiri dengan sabar di halamannya di luar dan menatap seberkas cahaya yang berkedip ke arahnya. Itu adalah Kaisar Giok. "Tuan, kemana kita akan pergi untuk menemui ksatria?" Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kita tidak bisa pergi ke Pulau Guntur. Kami malah akan pergi ke tempat khusus yang telah ia ciptakan." Kaisar Giok melirik Luo Feng. "Ikuti aku ke titik teleportasi." Ya, Luo Feng mengikuti. Mereka pertama kali mencapai titik teleportasi sebelum dikirim ke ruang ksatria 9 pedang. Bagaimanapun, alam semesta virtual masih virtual, karenanya mudah untuk membuat ruang yang besar. Sama seperti kompetisi jenius, mereka biasanya diadakan di ruang yang diciptakan. Bahkan siaran aula kapak besar, mereka berada di sebuah pulau besar yang diperbaiki di sana dan hanya untuk itu. Tingkat abadi yang normal tidak memiliki hak untuk membuat ruang mereka sendiri, namun para ksatria juga. Ruang Ksatria 9 Pedang. Luo Feng berdiri di kaki gunung, menatap ke 9 gunung agung yang menembus awan. Dia kaget, 9 pedang seperti gunung, semuanya mencapai ketinggian ratusan ribu km. Bahkan dengan visinya, Luo Feng hampir tidak bisa melihat bentuk pegunungan. Gunung tertinggi di tengah adalah yang paling sulit untuk dilihat. Ksatria ada di kuil 9 pedang. Kaisar Giok membawa Luo Feng langsung berkeliling ke pusat sebagian besar lembah gunung. Di dalam lembah-lembah ini terdapat berbagai istana, dan semuanya sangat indah dan mempesona. Di antaranya, 9 kuil pedang adalah yang paling megah. Kaisar Giok dan Luo Feng mendarat di depan pintu masuk 9 bilah pedang, 2 penjaga berdiri di sana bahkan tidak menghentikan mereka. "Ikuti aku." Kaisar Giok memimpin dan Luo Feng dengan patuh mengikuti dari belakang. Seluruh kuil diliputi tekanan. Kaisar Giok berjalan menuju tangga kuil dan membungkuk dengan hormat, "Ksatria." Ksatria. Luo Feng membungkuk dengan hormat juga. Dalam hal status, Luo Feng mirip dengan tingkat resmi yang abadi. Karenanya, dia tidak perlu berlutut ketika melihat seorang ksatria. Para penguasa sektor normal atau anggota daerah awal yang absolut dan sebagainya, bagaimanapun, harus berlutut sebagai tanda penghormatan ketika mereka melihat seorang ksatria. "Giok, kamu bisa pergi." Suara yang jelas terdengar. "Ya," ucap Kaisar Giok yang kemudian dia pun menghilang. Pintu besar kuil ditutup, hanya menyisakan 2 orang di dalamnya, yaitu Luo Feng dan Ksatria 9 pedang. Seketika Luo Feng terkejut ketika dia merasakan pintu menutup. Dia mendongak dan melihat pria berjubah ungu berjubah hijau di atas tahta di atas. Aura yang dipancarkannya membuat orang langsung tunduk. "Luo Feng." Ksatria 9 pedang menatap ke bawah dan berbicara. "Di sini." Luo Feng mendengarkan dengan seksama. "Izinkan aku bertanya kepada kamu." Dia menatap Luo Feng dengan hati-hati dan berkata, "Adakah yang perlu kamu laporkan tentang apa yang terjadi di bumi?" Luo Feng menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar bingung. Dari yang aku tahu, bukan hanya ksatria yang abadi dan ksatria Sihuo dari kapak besar, ada banyak ksatria lain yang mengirim orang-orang mereka ke bumi. Satu-satunya hal adalah bahwa bumi itu terlalu jauh, maka mereka semua tidak berhasil tepat waktu. Dengan begitu banyak ksatria yang memperhatikan bumi, dan kamu sebagai pemimpin, kamu harusnya tahu alasannya dengan benar." Ucap Ksatria 9 pedang sambil mengamati Luo Feng. "Tuan ksatria, ksatria yang abadi dan ksatria Sihuo datang untuk membeli bumi dari aku, namun mereka tidak memberitahu aku rahasianya," kata Luo Feng dengan hormat. "Jika aku tahu rahasia bumi, aku akan melaporkannya sejak lama, dan tidak membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu." Ksatria 9 pedang dengan hati-hati mengamati tatapan, dan ekspresi Luo Feng saat dia berbicara. Akhirnya, dia memutuskan, Luo Feng memang tidak tahu rahasia apapun. Ksatria 9 pedang segera berseru, berpikir bahwa aula kapak besar telah dengan baik menjaga semua rahasia mereka, untuk bahkan tidak memberitahu Luo Feng ketika mereka pergi untuk membelinya. Tampaknya benar juga, jika perusahaan virtual jagat maya mengetahui rahasia bumi, dan jika itu sangat penting, mereka pasti akan menyembunyikannya dari aula kapak besar. "Ingat," ucap suara Ksatria 9 pedang menjadi serius. Luo Feng membungkuk. "Selain pulau yang kamu berikan untuk ksatria abadi, mulai sekarang, tanpa perintah perusahaan virtual jagat maya,
Tanpa perintahku, kamu dilarang melakukan transaksi apapun mengenai bumi. Ucap Ksatria Sembilan Pedang menekankan. Terutama dengan para ksatria dari Aula Kapak Besar. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang mereka berikan kepada kamu dilarang menjual bumi. Kamu hanya memberitahu mereka, ini adalah perintah yang perusahaan berikan kepada kamu, dan kamu tidak dapat menentangnya. Ya, jawab Luo Feng dengan hormat. Ayo, Ksatria Sembilan Pedang melambaikan tangannya. Luo Feng menghilang dari kuil, dia telah meninggalkan alam semesta virtual. 9 ksatria mengerutkan kening, bergumam, rahasia. Mereka benar-benar merahasiakannya, lalu mereka bisa menyerah untuk mendapatkan bumi. Setelah bertemu Ksatria Sembilan Pedang, terutama mendengar perintah terakhirnya, Luo Feng sangat mudah memahami alasannya. Jelas eselon atas dari Aula Kapak Besar mengetahui rahasia bumi, dan perusahaan virtual semesta jagat maya tidak mengetahuinya. Karena itu mereka berdua menemui jalan buntu. Tanpa mereka memberitahu perusahaan tentang rahasia itu, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkannya. Luo Feng, ada pesan dari saudara Hong. Tidak lama setelah mengobrol dengan Ksatria Sembilan Pedang, Luo Feng menerima email dari Hong, menjadwalkan pertemuan di Bay Bintang 9. Dan kemudian Sin pun berpindah ke dunia maya, di Pulau Naga Hitam Pulau Teluk Bintang 9. Di halaman yang tenang, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur berjubah putih berkumpul. Bumi benar-benar berantakan, seru Dewa Guntur. Saat aku tidak di sini, segalanya jadi kacau. Masih berantakan denganmu di sini, Hong tersenyum. Masalah ini sangat kompleks, itu melibatkan para ksatria dan sebagainya. Kamu tahu tentang itu kakak pertama. Luo Feng tampak terkejut pada Hong. Hong tersenyum dan mengangguk, ketika miliaran orang disimpan di dunia, beberapa teman menghubungi aku melalui jaringan alam semesta virtual dan memberitahu aku tentang hal itu. Aku sangat terkejut, dan setelah menyelidiki sedikit, aku tahu tentang Ksatria Si Huo dan bagaimana dia mengirim pasukannya ke bumi. Dewa Petir tidak mengerti betapa istimewanya kata-kata ini. Namun Luo Feng terkejut. Kamu dapat memeriksa hal-hal seperti itu. Luo Feng menatap dengan tak percaya. Aula Kapak Besar adalah organisasi elit seperti perusahaan virtual jagat maya. Masalah internal diatur dengan sangat ketat. Posisi dan otoritas dipisahkan dengan sangat jelas. Level yang berbeda memiliki jumlah otoritas yang berbeda. Untuk dapat memeriksa bagaimana Ksatria Si Huo mengirim beberapa tingkat abadi ke bumi, ini luar biasa. Tidak apa-apa sekarang, kan? Hong tersenyum. Tidak apa-apa, semua orang telah kembali ke bumi. Luo Feng masih menatap Hong dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan bertanya tentang ini, tapi aku akan bertanya tentang kamu dan Ksatria Si Huo, mereka tidak terlalu menyusahkanmu, Hong bertanya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kurasa begitu, seru Hong. Memiliki Tuan Emas Kosong sebagai pendukung pasti adalah hal yang baik. Dia nyaris tidak mengucapkan beberapa kata kepada Ksatria Si Huo dan dia benar-benar mendengarkan dengan patuh. Tuan Emas Kosong. Luo Feng menatap, siapa itu? Dewa Petir berjubah putih tampak kaget pada Hong. Ksatria Si Huo, itu adalah makhluk yang membuka negara jagat raya. Untuk dengan patuh mendengarkan kata-kata Master Emas Kosong, betapa mengerikan makhluk ini. Guru Emas Kosong, saudara ketiga, kamu harus tahu tentang dia. Hong tertawa. Kami berdua pernah ke kota kekacauan utama, kamu harus tahu ada 52 tablet kekacauan utama. Luo Feng mengangguk. Ada satu yang istimewa, yang disebut tablet reruntuhan angkasa, dan pencipta tablet ini, adalah Master Emas Kosong yang hebat. Hong tertawa. Itu adalah makhluk absolut sejati, bahkan para pemimpin negara jagat raya harus berlutut di depannya. Luo Feng terkejut. Tablet langit reruntuhan dianggap sangat kuat di antara 52 tablet. Menurut tingkat jembatan surga, tablet ini memiliki 26 tingkat, hanya satu pendek dari 9 tablet alam semesta yang dipelajari Luo Feng. Di peringkat keseluruhan, itu berada dalam 10 besar. Tablet kapak besar adalah 1, tablet semesta adalah 2. 52 tablet, setiap pembuat tabel ini adalah pilar sejati kemanusiaan. Guru Emas Kosong, ini, Luo Feng tampak kaget pada Hong, kakak, bagaimana kamu mengenalnya? Keberuntungan, ucap Hong sambil tertawa. Luo Feng tertegun, pertemuannya sudah tidak buruk, setelah menerima bimbingan dari para pemimpin istana Tianxi saat itu, dan bahkan berbicara kepada ksatria yang abadi. Namun, dia tidak berharap kakak laki-lakinya Hong memiliki koneksi dengan Master Emas Kosong.
Itu adalah makhluk yang menciptakan tablet kekacauan primal. Dalam imajinasi Luo Feng, 52 pembuat tablet adalah 52 terkuat dalam sejarah umat manusia. Bahkan jika tebakannya tidak salah, itu tidak akan terlalu jauh. Dan tablet reruntuhan angkasa termasuk di antara 10 besar. Seberapa kuat itu? Kemanusiaan adalah ras puncak, dan salah satu dari 10 teratas di antara seluruh ras puncak. Makhluk seperti itu membuat orang lain bergidik di dalam dirinya. Keberuntungan apa? Tanya Luo Feng. Kakak, Dewa Guntur juga menatap. Aku mendengar kamu berbicara tentang 52 tablet sebelumnya. Mereka yang mampu membuat tablet itu semua adalah makhluk absolut dari era yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu benar-benar tahu makhluk seperti itu. Sebenarnya, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur semuanya semut di alam semesta. Sulit dipercaya bahwa semut-semut itu tahu makhluk-makhluk seperti itu. Biarkan aku menjelaskan keberuntungan itu padamu. Hong tersenyum dan berseru. Saat itu ketika aku mengambil bagian dalam kamp pelatihan elit khusus, aku akhirnya direkrut ke inti aula kapak besar, juga melanjutkan ke kota kekacauan utama untuk berlatih. Bukankah aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku keluar dari kota? Luo Feng dan Dewa Guntur mengangguk. Setelah meninggalkan kota, aku ditempatkan untuk menerima beberapa pengasuhan dari aula kapak besar. Hong menghela nafas. Dan baru kemarin, aku merasakan dorongan untuk pergi mencoba pulau fantasi. Setelah upaya itu, semuanya terjadi. Luo Feng dan Dewa Guntur menahan napas. Pulau fantasi. Dengan kekuatan mental kakak mereka, seberapa jauh dia bisa melangkah. Namun tekanan kesadaran pulau fantasi lebih mengerikan karena semakin jauh, bahkan kakak mereka tidak boleh terlalu jauh. Aku pergi ke setiap pulau demi pulau. Seru Hong. Itu sangat kuat, semakin sulit ketika aku semakin jauh, tekanan kesadaran itu semakin menakutkan, bahkan bagi aku. Aku dipaksa sampai batas aku, akhirnya sampai ke pulau ke-21 dengan banyak kesulitan. Tapi, sayang sekali aku gagal di sana. Luo Feng tertegun. Kakak, kamu benar-benar gagal. Dewa Guntur sangat penasaran. Kakak kedua, apa yang kamu tahu? Luo Feng mengutuk, menatap tak percaya pada Hong. Kamu berhasil sampai ke tingkat 21. Hanya satu langkah lagi dan kamu telah menyelesaikannya. Hong mengangguk. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tekanan kesadaran semakin menakutkan. Pada tingkat 10, itu sudah merupakan tekanan kesadaran abadi, dan yang ke-21 adalah kesatria. Kakak, kamu hanya di tingkat semesta, bagaimana kamu menahan tekanan pulau ke-20? Hong tertawa. Saudara ketiga, izinkan aku bertanya kepada kamu. Hong bertanya. Saat itu, ketika kamu berada di tingkat alam semesta, seberapa jauh kamu berhasil? Aku berhasil ke pulau ke-10 dan gagal. Kata Luo Feng. Puncak penguasa sektor mungkin bahkan tidak melewati pulau ke-9, namun kamu melewatinya di tingkat semesta, mengapa? Hong bertanya. Jika kita mengabaikan ilusi di baliknya, bagaimana kamu menahan tekanan kesadaran? Luo Feng menjawab, tekadku adalah jenderal, kesadaran adalah para prajurit. Dengan kemauan yang kuat, hati aku seperti bilah, secara alami kesadaran dan kemauan aku terkondensasi menjadi batu, dan dengan kuat menahan tekanan. Hahaha, Hong tertawa, melawan tsunami tekanan kesadaran, kamu tahu bagaimana mengembunkan kekuatan dan kesadaranmu menjadi batu. Ini dianggap level 1 dalam 3 level kondisi mental. Namun, alasan mengapa kamu gagal adalah karena kamu telah mencapai batasnya, terlalu keras dan pantang menyerah. Jika pelatihan kondisi mentalmu berada di level kakak keduamu, yang mampu beradaptasi, maka itu akan berbeda. Dengan tingkat mental itu, melawan gelombang tekanan, kamu akan menjadi lembut, keras saat diperlukan, namun lunak ketika dibutuhkan. Beradaptasi dengan setiap situasi, kamu secara alami dapat melewati tekanan. Tentu saja, mencapai manusia tingkat 2 ini dan alam sebagai satu, harmoni yang sempurna, itu hanya akan membawa kamu ke mungkin pulau ke-14 dan ke-15. Tekanan menjadi lebih menakutkan setelah itu. Bahkan level 3, jantung tanpa batas, mencakup semua, tekanan berada dalam batasku. Tanpa batas di dalam, aku secara alami tidak akan hancur karena tekanan. Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, sangat disayangkan bahwa aku baru saja menembus ke tingkat 3, tanpa itu belum sepenuhnya sempurna. Karena itu aku gagal di pulau ke-21.
Luo Feng berkedip keras, mengutuk. Kakaknya tidak masuk akal. Ketika aku gagal di pulau ke-21, eselon atas dari Aula Kapak Besar segera mengetahuinya. Ini termasuk Master Emas Kosong dan pendiri perguruan Kapak Besar. Seru Hong. Pendiri hebat memberi perintah untuk mengunci berita ini. Karena itu bahkan para ksatria tidak mengetahui hal ini. Petik 1. Luo Feng mengangguk. Melewati 20 pulau di tingkat alam semesta, ini memang hal yang menakutkan, itu telah menarik perhatian makhluk besar. Pendirinya segera menerimaku sebagai murid. Hong tersenyum. Namun, pendiri besar itu masih merupakan salah satu makhluk terbesar umat manusia. Dia tidak akan punya waktu untuk membimbing aku, maka dia mengatur agar Master Emas Kosong untuk mengajar aku terlebih dahulu dan ketika aku menjadi seorang kaisar tingkat abadi, hanya pada saat itulah aku memiliki hak untuk pergi mendapatkan ajarannya. Hanya dengan demikian aku akan dianggap sebagai muridnya yang sejati. Saat ini aku sama sekali tidak dianggap sebagai muridnya. Luo Feng benar-benar terpana. Pertemuan ajaib. Saat itu selama kompetisi jenius, bahkan Bolan tidak memiliki hak untuk belajar dari para ksatria. Hanya Rongjun yang berhasil mendapatkan guru ksatria, dan dia sendiri berada di bawah Kaisar Truyan. Dapat dilihat bahwa para ksatria bangga dan malas menerima jenius sebagai murid. Dia tidak berharap kakak laki-lakinya Hong benar-benar melebihi segalanya. Dia menjadi murid pendiri Aula Kapak Besar terkuat manusia. Meskipun hanya namanya saja, itu sudah mengesankan. Setidaknya sekarang dengan Hong menerima bimbingan dari Master Emas Kosong, dan kemudian setelah dia menjadi kaisar tingkat abadi, dia bisa melanjutkan untuk diajarkan oleh pendiri itu sendiri. Kakak, pendiri perguruan Kapak Besar. Tabletnya berada di peringkat teratas di antara 52 tablet. Luo Feng memandangnya. Itu hanya karena usahaku di Pulau Fantasi. Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun pelatihan kondisi mental tidak melakukan apapun untuk pelatihan kamu, itu tidak berlaku dan tidak berwujud. Selama pertempuran yang sebenarnya, seseorang bergantung pada energi rohnya dan energi genetik dan lain-lain, kekuatan nyata yang nyata. Bahkan jika kondisi mental aku kuat, penguasa sektor masih bisa membunuh aku hanya dalam satu langkah. Itu bertindak sebagai dukungan, hanya kekuatan sejati yang mutlak. Seru Hong. Luo Feng tersenyum. Dewa Guntur tertawa. Berhenti bertindak. Dewa Guntur tertawa. Serius. Luo Feng tertawa juga, jika keluarga pejabat salju Silver GC mendapat kabar bahwa kamu menjadi murid pendiri Aula Kapak Besar, menerima bimbingan dari Master Emas Kosong, mereka akan menjadi gila karena penyesalan. Hong tertawa acuh tak acuh. Hong telah melampaui segalanya, dukungannya sekarang mengejutkan. Guru Emas Kosong telah memberitahu aku sebelumnya. Hong menggelengkan kepalanya, memahami hukum memiliki persyaratan besar untuk berpadu dengan mereka, beberapa mungkin memahami ratusan hingga ribuan kali lebih cepat daripada yang lain, karena pemahaman mereka lebih dalam dan lebih jelas. Sayang sekali pemahaman aku hanya dianggap tidak buruk. Namun itu masih ratusan hingga ribuan kali lebih buruk daripada jenius absolut seperti kamu saudara ketiga. Dan dengan dukungan pelatihan kondisi mental yang baik, aku dapat paling banyak meningkatkannya 2 hingga 3 kali. Namun itu masih tidak ada artinya dibandingkan dengan para jenius. Hong tertawa. Guru Emas Kosong bahkan mengatakan bahwa waktu latihanku akan sangat lama. Luo Feng dan Dewa Guntur mendengarkan dengan seksama. Latihan kondisi mental aku tinggi, dan hampir semua ilusi tidak berpengaruh pada aku. Oleh karena itu, dia merancang jalan bagiku untuk menuju, sebagai pejuang ilusionis. Hong tertawa. Menyerang secara fisik bersama dengan ilusi. Ini rute terbaik untukku. Pejuang ilusionis. Luo Feng dan Dewa Guntur keduanya tertegun. Kakak laki-laki. Dewa Guntur terkejut. Dengan kondisi mentalmu pada level itu, jika kamu menggunakan ilusi, siapa yang bisa menahannya? Hong tertawa. Meskipun posisiku tinggi sekarang, untuk melindungi aku, semuanya telah dirahasiakan. Aku masih anggota terluar, bahkan para ksatria tidak tahu tentang ini. Luo Feng mengangguk, merasa bahagia untuk kakaknya. Bakat kedua saudara lelakinya jauh dari miliknya. Mereka paling mahir dalam kondisi mental, dan kakak lelakinya menggunakannya untuk melompat jauh ke depan. Akan tetapi, seorang guru tetaplah seorang guru, agar muridnya menjadi kuat, ia harus melatih satu langkah pada satu waktu. Saudara kedua, ucap Hong sambil memandang Dewa Guntur.
Dewa Guntur tertegun. Aku juga merekomendasikan kamu ke Master Emas Kosong, mengatakan kamu telah mencapai tingkat tinggi dalam pelatihan kondisi mental. Hong tertawa. Dia sudah mengatur agar salah seorang muridnya menerima kamu, dia akan segera menghubungi kamu. Dewa Guntur menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia melihat saudara-saudaranya. Saat itu di bumi, ketiganya memiliki tingkat kekuatan yang sangat dekat. Namun, setelah mencapai tingkat alam semesta, peningkatannya sendiri tidak masuk akal. Dia bahkan mampu membunuh orang abadi sekarang. Namun kedua saudara lelakinya tertinggal banyak, namun, mereka semua memiliki pertemuan mereka sendiri saat ini. Ayolah, dua saudara lelakiku, ini bukan hanya kamu. Ada jenius kemanusiaan lain, dan bahkan jenius absolut dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya, beberapa memiliki guru yang kuat, dan yang lain dengan pertemuan ajaib mereka sendiri, yang lain bakat hanya surgawi. Aku Luo Feng juga pasti akan melebihi manusia yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di atas semuanya. Pastinya, gumam Luo Feng yang terbakar dengan semangat juang. Yang ada hanyalah persaingan. Setelah diserang oleh klan serangga, perspektifnya telah tumbuh, dan ambisinya juga. Kedi, Ksatria Si Huo, jenius dengan makhluk absolut mengajar mereka. Aku ingin menjadi lebih kuat dari mereka semua. Luo Feng bergumam. Tiga bersaudara itu mengobrol di halaman. Kakak, tanya Luo Feng. Mengapa para ksatria dari Aula Kapak Besar mengirim semua tingkat abadi mereka untuk membeli bumi? Hanya tentang apa itu? Apa rahasia bumi? Bagaimana dengan bumi yang membuat semua ksatria bertindak sangat gila? Kamu seharusnya tahu itu kan? Hong mengangguk, ini aku tahu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.